menjelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Yang pertama yaitu pada monogastrik. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas salipah di dalam ginjal secara mekanis dan hidrolisis. Dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim, pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegralasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar yang lewat dari organ pencernaan utama masuk ke dalam rongga bagian akhir oleh saluran pencernaan atau biasa disebut dengan sekum, rektum, dan kolon. Pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa di dalam rumen. Karbohidrat difermentasikan oleh mikroba menjadi piruvat. Kemudian asam piruvat yang dihasilkan akan diubah menjadi VFA, CO2, dan CH4. Yang kedua yaitu proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal sampai dengan produk akhir. Hati melakukan fungsi spesifik sebagai berikut, yaitu untuk menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, glukogenesis, dan membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Serta hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal, misalnya menyimpan glikogen untuk memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya, dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Yang ketiga yaitu ada proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampurkan dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan konsentrasi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkannya dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Usus terdiri dari lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar. Epitel kolumnar ini yaitu epitel sederhana yang dekat dengan rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya untuk membantu melicinkan makanannya. Pada mukosa terdapat banyak vilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel ini akan menyerap air dan zat-zat makanannya. Sel absorpsi dari vilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos deakdasi atau bypass protein. Protein mikroba oleh rumen yang dicerna dan diserap dalam usus serta dari hasil fermentasi tersebut. Perombakan protein oleh enzim proteolytik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi, sehingga dihasilkan oleh amino NH3. Kegiatan deaminasi asam-asam amino ini menghasilkan amino yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino.
Walaupun telah terjadi akumulasi amino yang cukup tinggi dalam rumen, protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amino untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba, kemudian masuk ke dalam apsomasum dan selanjutnya dalam usus kecil absorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amino sebagai sumber nitrogen untuk sintesis proteinnya. Bakteri rumen adalah penggunaan amino sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping itu, manfaat mikroba rumen, amino yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen, dibawa ke dalam hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke dalam rumen melalui salipah dan juga ada langsung menembus dinding rumen. Akan tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama dengan urin dan kemudian dibuang. Yang keempat yaitu ada proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati. Dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisah menjadi oligopeptida oleh enzim proteolytik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida selanjutnya akan diubah menjadi peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminicola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Bacteroides ini bisa menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan Butyvibrio piperosulfate menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke dalam usus halus. Yang kelima yaitu ada proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia ini dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh, kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh dan diserap oleh rumen, terus mengalir ke dalam pencernaan dan dilanjutkan oleh usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dalam kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak-lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus halus. Karena zat ini tidak dapat larut di dalam air, penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air, sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk ke dalam peredaran darah melalui vena porta ke dalam hati oleh sistem limpatik dan ductus thoracisus. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk ke dalam peredaran darah melalui sistem limpatik, dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang dapat diserap mengalami metabolisme lemak yang diserap, serta mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringannya. Proses lemak pada hewan monogastrik yaitu lambung tunggal. Sebagian besar lemak mengalami pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogestrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diembuskan oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memecahkan ikatan ester antara asam lemak dengan
gliserol. Garam-garam empedu mengumulsikan butiran-butiran lemak menjadi butiran-butiran yang lebih kecil, kemudian dipecahkan oleh enzim lipase pankreatik menjadi diglycerida, monogliserida, asam amino, lemak bebas, dan gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengombinasikan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk senyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilasikan dengan protein dan dilepas dalam sistem getah bening sebagai globul-globul kecil yang disebut dengan kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Yang keenam yaitu proses metabolisme lemak ke dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini, lemak akan diputuskan ikatan ester, trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini, dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolismekan secara lanjut, dan asam amino tak jenuh akan dijumpai juga pada saat ini. Asam lemak tak jenuh atau linoleat akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak tak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA. Bakteri Anaerobia lipolytikal digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Bakteri Putifibroia fibrolifen digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat memengaruhi proses hidrolisis pada rumen, diantaranya yaitu level lemak, pH, dan onifon. Bakteri rendah proses kedua adalah hidrogenisasi atau biohidrogenisasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh. Hasil dari proses hidrolisasi dalam rumen ini yaitu terjadi isomerisasi dan ikatan cis menjadi trans. Isomerisasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Dehidrogenisasi didefinisikan menjadi lemak esensial yang dapat memenuhi kebutuhan lemak pada rumenansia. Kebanyakan lipid pada rumen masuk ke dalam duodenum. Sebagian lemak bebas dengan kandungan asam lemak tak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil dari hidrolisis akan diserap oleh dinding-dinding rumen, dan asam lemak rantai yang panjang akan masuk ke dalam epidelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triacylglycerol dalam epitel usus. Triacylglycerol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilimikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke dalam seluruh tubuh. Yang ketujuh yaitu hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi dalam tubuh baik unggas maupun ruminansia. Keterkaitannya yaitu metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir dari pencernaan lemak yang akan masuk melalui jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadinya reaksi antara glukosa dan piruvat. Sementara itu, hasil akhir dari pencernaan lemak ini berupa asam lemak yang akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap 2 karbon akan mengikat satu molekul KOA, kemudian menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebihan akan diubah menjadi lemak yang disimpan di dalam jaringan lemak dan dibawa menjadi kulit atau jaringan adiposa. Keterkaitannya yaitu metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan mengalami 3 cara, yaitu pertama yaitu asam amino akan diubah menjadi piruvat,
dan kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Yang kedua yaitu asam amino ketogenetik diubah menjadi asetil CoA yang dapat masuk melalui jalur metabolisme lemak. Yang ketiga yaitu asam amino non-glucogenetik dan non-ketogenetik didiaminasikan dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui tiga cara tersebut ini, asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk yaitu ATP, karbon dioksida atau CO2, serta air atau H2O seperti halnya karbohidrat. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.